Oke, halo adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan siap menerima apa yang akan saya sampaikan. Oke, di kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas topik fisika, yaitu mengenai momen gaya. Oke, momen gaya kita simpulkan semacam ini. Nah, dalam istilah lain ya, momen gaya itu juga ada yang menamakannya dengan istilah torsi, atau juga ada yang menamakan dengan istilah torka. Nah, apa sih itu momen gaya atau torsi? Jadi secara definisi, momen gaya atau torsi bisa kita artikan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, ya, gaya yang bekerja pada benda sehingga menyebabkan benda itu mengalami rotasi. Ya, jadi gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda berrotasi, yaitu benda itu bisa berputar. Oke, jadi kalau ada kasus semacam ini, nah, kita punya sebuah batang. Nah, ketika benda itu berputar, maka benda itu harus memiliki yang namanya poros. Nah, anggap aja ini ada titik A yang kita anggap sebagai porosnya. Nah, ketika ada gaya yang bekerja, anggap saja gayanya itu arahnya ke bawah sebesar F, sedangkan gaya yang bekerja itu memiliki jarak terhadap poros sejauh atau sebesar R. Nah, maka besarnya torsi yang dihasilkan akibat gaya tersebut akan senilai F dikali dengan R. Nah, itu cara kita menghitung besarnya torsi atau momen gaya. Dan yang perlu kita cermati adalah nilai F dan R itu harus saling tegak lurus. Jadi F ini harus saling tegak lurus. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi harus membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, ini untuk menghitung besarnya torsi. Jadi ini adalah nilai dari torsi, satuannya berarti Newton meter. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya dalam Newton, sedangkan R, nah itu adalah jarak atau panjang dari lengannya, satuannya dia dalam meter. Nah, semisal gitu ya, dalam kasus tertentu gitu kan, nilai F gitu ya, nilai F itu bisa miring atau tidak tegak lurus terhadap besarnya R. Nah, misalkan seperti ini, gitu kan? Nah, jika nanti kita menemukan jika tidak tegak lurus ya. Nah, jika tidak tegak lurus, misalkan seperti ini. Nah, kita ada batang, kemudian ini ada poros A sebagai poros. Nah, kemudian ada gaya sebesar F yang dimana dia membentuk sudut sebesar theta. Gitu ya. Nah, ini ada jaraknya sebesar R gitu ya. Nah, maka jangan langsung dikalikan. Nilai torsinya jangan langsung F dikali dengan R. Yang kita lakukan apa? Maka harus kita uraikan komponen vektornya, kita uraikan gaya tersebut agar dia tegak lurus dengan R-nya. Nah, maka kalau kita uraikan, nah ini adalah nilai yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini F dan R-nya dia tegak lurus. Nah, tetapi nilai di sini akan menjadi F dikalikan dengan sin theta ya. Ingat ya, prinsip sin demi kosami tan desa. Oke, sehingga kalau ini sudah kita tentukan gitu ya, F sin theta tegak lurus dengan R, nah maka besarnya momen gaya nilainya adalah apa? F gitu ya, sin theta dikali dengan R gitu ya. Nah, ini kalau misalkan nanti ada kasus di mana antara F dan R tidak saling tegak lurus. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita menemukan kasus gitu ya, gayanya lebih dari satu? Kan bisa saja gitu kan, gaya yang bekerja pada suatu benda itu ada dua, ada tiga, ada empat, atau mungkin ada berapa gitu ya. Nah, maka kalau misalkan itu kan, jika gitu kan ada F gitu kan, jika ada F-nya itu lebih dari satu ya, maka akan muncul ini sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2
ditambah dengan torsi 3, dan seterusnya. Nah, nanti menyesuaikan berapa jumlah momen gaya yang ada pada sistem tersebut. Nah, oke, sekarang kita lihat, gitu kan? Kita cari contohnya. Misalkan kita ada suatu benda. Nah, ada gaya yang bekerja nih. Nah, ini ada gaya yang ke atas, gitu ya. Anggap saja sebesar 10 Newton. Kemudian ada benda ini ke bawah. Nah, ini sebesar gayanya ya, sebesar 20 Newton. Kemudian yang di sebelah sini, nah ini sebesar, anggap saja 40 Newton. Nah, kemudian kita misalkan ya, panjang batangnya ini sebesar 20 cm. Nah, yang ditanyakan misalkan, gitu kan, berapa besarnya momen gaya yang bekerja terhadap, ya, anggap aja titik A. Nah, ini ada titik A, dia sebagai poros. Nah, di mana titik A-nya di tengah-tengah. Oke, ini berjarak, oke, anggap saja nilainya ini 5 cm. Gitu ya, 5 cm. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, maka benda itu berputar gitu kan, yang karena disebabkan oleh adanya 3 momen gaya. Nah, cuman yang perlu kita cermati adalah, nah, momen gaya itu besaran vektor. Berarti nanti ada arahnya. Nanti bisa positif, bisa negatif. Nah, bagaimana cara menentukan dia positif atau negatif? Seperti ini. Nah, porosnya ada di tengah. Poros itu berfungsi sebagai sebuah tumpuan. Nah, ketika porosnya di tengah, ada gaya di kanan 10 Newton, ya, anggap saja ini adalah F1, ini F2, ini F3. F1 arahnya ke atas dengan poros di tengah, maka F1 itu akan menyebabkan benda tersebut berputar searah jarum jam. Oke. Kemudian F2 di sebelah kiri poros arahnya ke bawah, maka F2 ini akan menyebabkan benda tersebut berputar berlawanan jarum jam. Nah, kemudian yang ketiga, F3 berada di kanan poros, arahnya ke bawah. Nah, maka kalau kita dorong sesuai dengan arah gayanya, maka F3 ini menyebabkan benda bergerak searah jarum jam. Nah, maka yang searah jarum jam ini kita anggap sebagai nanti nilainya positif, sedangkan yang berlawanan jarum jam nilainya akan negatif. Oke. Nah, kalau kita hitung ya, karena ada 3 momen gaya, maka sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Nah, besarnya torsi 1 berapa nih? Besarnya torsi 1 berarti F1 dikalikan R1. Nah, tadi yang F2 itu kan nilainya negatif, berarti dikurangi F2 dikalikan R2, torsi 3 positif juga, jadi ditambah F3 dikalikan dengan R3. Oke, kita masukkan nilainya. F1-nya berapa? Oh, F1-nya 10 Newton. Dikali R1 adalah jarak dari poros terhadap F1. Karena ini di tengah-tengah gitu kan. Nah, maka dari poros sampai ke F1 jaraknya 10 cm. Kita rubah ke meter. Jadi 0,1. Dikurangi F2 dikalikan dengan R2. Nah, F2-nya sebesar 20 Newton gitu ya. Kemudian R2-nya jarak dari poros ke F2 itu 5 cm, berarti 0,05. Kemudian ditambah F3 40, nah R3-nya jarak dari poros ke F3 juga sebesar 10 cm, jadi 0,1. Nah, ini kalau kita hitung 10 dikali 0,1 jadi 1, dikurangi 20 dikali 0,05. Nah, berarti kalau kita lihat nilainya juga 1 ya, 20 dikali dengan 0,05, kemudian ditambah 40 dikali 0,1, jadi 4. Sehingga sigma torsi atau besarnya momen gaya yang dihasilkan sebesar 4 Newton meter ya, bukan per meter ya, tapi Newton meter. Nah, ini penjelasan mengenai momen gaya atau torsi dan juga contoh soalnya. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.